Assalamualaikum, welcome back to my channel. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat semua viewer yang menjalankan ya. Semoga puasanya lancar. Di video kali ini akan ada tayangan 2 kali belanja dan juga otomatis 2 kali food prep. Tayangan food prepnya ini dilakukan sebelum puasa, jadi nanti masih ada tayangan saya yang masih membuat cemilan dan makan siang ya Mak. Kenapa belanjanya 2 kali dalam seminggu? Karena dalam seminggu terakhir sebelum puasa, pas saya belanja itu kalau nggak salah hari Jumat ya Mak, waktunya saya belanja. Di tukang sayur stoknya itu lagi nggak banyak. Aduh mungkin saya kurang beruntung atau gimana deh. Dan pilihan juga kurang menarik gitu. Jadi aduh gimana, saya bingung juga mau belanja. Sedikit nggak belanja tapi butuh ya. Jadi belanjanya hanya untuk 3 hari aja, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Rencana Seninnya sebelum puasa mau belanja lagi. Sekalian belanja beli kebutuhan persiapan buka puasa. Tapi ternyata hari Senin itu di tukang sayur stoknya lebih sedikit dari yang saya bayangin. Aduh, saya sampai nanya nih sama ibu tukang sayurnya, si ibu yang belanjanya sedikit atau saya nih yang datangnya terlambat. Dia bilang sih katanya di sana di pasar yang jualnya udah sedikit ya. Wallahu alam ya Mak. Qadarullah aja nih, saya hanya kebagian sedikit. Ya ini juga disyukuri. Untuk tahu apa aja yang saya dapat pas belanja kedua, simak video ini sampai tuntas ya. Nggak lupa juga saya ucapin terima kasih buat yang udah klik channel ini, yang baru klik channel ini. Channel ini isinya kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga yang suka ngobrolin tentang apa aja, terutama soal menghemat pengeluaran belanja. Kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe ya. Mak, yang namanya bulan puasa, pengeluaran rumah tangga Mak gimana sih? Lebih boros atau lebih hemat? Pengeluaran kita logikanya kalau di bulan puasa sih memang mestinya berkurang ya, karena pengeluaran untuk makan juga berkurang. Karena gaji kita kebanyakan mostly dipakai untuk kebutuhan perut alias makan. Meskipun biaya hidup yang lain tetap pada jalurnya, jadi tetap harus dibayarkan. Tapi mungkin untuk sebagian orang bulan puasa itu jadi bulan pengeluaran terbanyak. Mungkin jadinya bisa 2-3 kali lipat dari biasanya. Menurut saya pribadi yang namanya bulan puasa mestinya jadi bulan bonus nih. Karena banyak pengeluaran yang dikurangi, banyak juga porsi makan kita yang berkurang. Jadi sebenarnya nggak perlu makin diirit atau dihemat karena udah pasti otomatis aja berkurang gitu dengan sendirinya. Mungkin belum terlambat buat yang belum punya anggaran Ramadan untuk merancang anggaran rumah tangganya seperti bulan-bulan biasanya gitu ya. Tetap ada pos-pos budget, pos-pos budgetnya juga tetap dipisahkan dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi bulan puasa ini pasti ada pos budget yang baru yang pasti khusus ada di bulan ini. Misalnya kayak pos budget mudik, atau misalnya pos budget THR, atau pos budget belanja baju misalnya, pokoknya dan lain-lain seperti itu ya Mak. Jadi memang kebutuhan Ramadan berbeda dengan bulan sebelumnya. Ini hasil belanja pertama ya Mak di minggu kemarin. Jadi ini adalah ikan kue barusan. Ikan apa kue sih sebenarnya? Ikan kue itu namanya ya Mak kalau nggak salah ya. Nah itu ada paha ayam dan ini ada jeruk, bubuk kunyit, ada tempe. Pokoknya ya ini belanjaannya kayak gini lah. Karena stoknya sedikit. Alhamdulillah saya juga waktu itu masih kebagian ya Mak.
Nah, jadi seperti ini aja. Seperti biasa item-itemnya juga saya nggak banyak variasi, tapi ya mau gimana lagi, harus memang begini. Mungkin memang dijatahin sama Allah makannya kayak gini aja dulu. Nah, ini jadi totalnya belanja pertama adalah Rp126.000. Pengeluaran kita terbesar saat bulan puasa itu pasti urusan makanan ya, Mak. Makanan buka dan makanan sahur misalnya gitu pasti ada aja deh yang order makanan atau beli makanan jadi untuk dimakan sahur dan makanan berbuka. Boleh-boleh aja memesan makanan di luar, tapi tetap dicatat pengeluaran harian kita. Pengeluaran ini kan disesuaikan dengan budget dan kantong kita juga ya, Mak. Jadi sebaiknya memang jangan terlalu ikutin nafsu kita, terutama saat sedang lapar. Membeli makanan jadi atau berbuka puasa di luar sebaiknya memang dihindari, atau kalau tidak mendesak ya jangan sering-sering deh makan di luar gitu ya, Mak, bukber di luar. Kadang nggak kerasa takjil yang hanya atau untuk makanan buka gitu ya yang hanya 10.000, tapi lama-kelamaan itu bakalan tetap menguras kantong kita. Belum lagi ajakan bukber dari circle pertemanan kita, dari misalnya teman SD, SMP, SMA, kuliah, kantor, bahkan keluarga besar, pasti bakalan ngeluarin biaya berlebih kalau terus-menerus dilakukan. Lebih baik tentukan prioritas kalau memang mau bukber. Pikirin juga perasaan suami, anak, dan istri kita. Kebersamaan kita pasti akan berkurang kalau kita terlalu fokus bukber di luar bersama teman atau kerabat. Dan buat yang mau segalanya well prepare gitu, nggak mau ribet, pokoknya tahu beres aja gitu ya. Bikin daftar menu itu bisa jadi patokan dan rem juga pada saat belanja. Jadi kalau udah nulis menu, daftar menu, kita hanya cukup membeli bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan menu setiap harinya. Tapi sih kalau saya pribadi tetap nggak bisa membuat daftar menu ya, Mak, karena faktor keterbatasan stok di tukang sayurnya. Jadi masakan dibuat itu spontan aja, sesuai ketersediaan bahan dan mood saya ketika memasak. Dan apapun keadaannya, masak sendiri di rumah udah pasti yang jauh lebih higienis gitu ya, lebih hemat dan bisa sesuai keinginan kita sendiri. Memang sih memerlukan tenaga dan waktu yang cukup untuk melakukan semuanya sendiri ya, Mak. Apalagi belum lagi tuh cucian piringnya tuh udah pasti nungguin banyak banget ngantri. Buat yang udah terbiasa atau rutin belanja mingguan, hal ini sih alhamdulillah ya nggak begitu berat. Bahkan terbilang ringan untuk dilakukan. Untuk urusan waktu juga saya kira paling lama 1,5 jam itu cukup untuk mengolah takjil, masakan utama, dan minuman. Cara emak-emak masak itu sama nggak nih kayak saya? Kalau saya ini masak untuk sekali aja, itu dilakukan pada saat sore hari untuk masakan berbuka dan untuk sahur. Kalau mama gimana? Pakai saya atau misalnya masak buat berbuka, nanti sahurnya masak lagi? Menurut saya bulan puasa yang pasti nih energi kita akan merasa terkuras gitu meskipun hanya melakukan sedikit aktivitas. Oleh karena itu, emak nggak perlu buang-buang energi, waktu, dan uang untuk menambah jumlah menu harian di bulan puasa. Kita bisa memasak menu berbuka yang nantinya bisa digunakan lagi untuk sahur. Kesegarannya juga masih bisa ditoleransi kok, jadi hanya tinggal menghangatkan aja, nggak perlu lagi masak untuk sahur. Membeli bukaan untuk puasa nggak perlu semua keinginan kita harus ada di meja makan kan? Jadi tetap utamakan kebutuhan juga saat makan. Bisa aja keinginan kita itu akhirnya nggak kemakan loh, karena mulut kita nih udah ketemu teh manis tuh, perut juga udah ketemu risoles, udah lebih dari cukup.
Dan terlalu kenyang akan membuat kita menjadi malas ibadah ya Mak. Jadi bawaannya udah kenyang tuh, rebahan, tiduran, malas bangun deh. Nah, jadi sudah dijelaskan sama ibu tukang sayur kalau tadi saya belanjaannya totalnya adalah 60.000. Tapi bukan yang ini ya Mak, bukan yang lauk hewani ini. Lauk hewani ini saya beli di seberang ibu tukang sayur dengan 1 kilo ayam itu tembus 45.000 dan saya beli sayap 23.000 setengah kilo. Mantap jiwa. Dan ini ayam yang sisa belanja minggu kemarin yang hari Jumat dan totalnya adalah 78.000. Jadi rencana saya belanja untuk buka puasa itu gagal total ya. Karena saya mengharapkan ada kolang-kaling, ada pisang, ada ubi, dan bahan-bahan buka puasa yang lainnya. Tapi ternyata zong, cuman itu aja yang saya dapat nih. Cuma ini aja ya Mak, nanti bisa dilihat di video berikutnya. Di video berikutnya, di tayangan berikutnya maksudnya ya. Ya begitulah, gimana lagi. Masih mending nih dapat jeruk ini juga. Jadi kalau misalnya segelas teh manis aja nih udah cukup buat menghilangkan dahaga ya Mak saat buka puasa. Tapi yang namanya lidah sih pengen variasi ya. Jadi untuk variasi dan menghindari pemborosan juga disaranin juga lah kita nih menyediakan bahan-bahan segar kayak buah-buahan segar gitu untuk minuman. Jadi bisa disajikan lagi saat buka puasa atau setelah taraweh. Ini ada bahan-bahan tepung dan mentega gitu ya Mak, karena bahan-bahan untuk bikin kuenya saya sudah habis. Jadi itu saya beli di minimarket. Jadi sekalian tadi setelah belanja saya langsung mampir di minimarket dan ini total belanjaannya. Untuk yang udah mulai bekerja lagi dan peluang buka puasa di rumahnya itu sedikit karena terhambat jalanan macet atau alasan lainnya, sebaiknya kita membawa bekal dari rumah untuk makanan berbuka. Hal ini sangat bermanfaat banget karena kita nggak perlu lagi ikut antri misalnya gitu membeli makanan. Dan saking panjangnya antrian, makanan belum dapat, sholat maghrib kita juga kelewat. Makanan dari rumah juga kan terbilang higienis ya. Dengan adanya bekal tuh kita bisa makan atau membatalkan puasa dimanapun kita berada, di perjalanan, di kantor, dan di tempat lainnya. Dan udah pasti kita nggak perlu lagi mengeluarkan banyak uang. Dan ada satu lagi nih yang paling boros menyita kantong ya Mak, jadi menguras kantong kita nih adalah kue lebaran. Nah kalau rumah kita nih sering jadi tuan rumah atau malah kita yang hanya berkeliling ke rumah-rumah saudara gitu ya. Kalau jadi tuan rumah kita sedikit ada tuntutan gitu untuk menyediakan banyak hidangan termasuk kue lebaran. Namanya tuan rumah, kewajibannya adalah memang memuliakan tamu. Tentu aja hidangannya juga disesuaikan dengan kemampuan atau banyaknya budget sudah ditentukan sebelumnya. Tapi kalau kita hanya akan berkeliling ke rumah-rumah saudara kita, ke rumah tamu-tamu, rekan kerabat, baiknya kita nggak perlu jor-joran membeli kue yang hanya akan dinikmati sama kita sendiri gitu. Jadi kalau memang mengharuskan kue lebaran tuh ada di rumah, lebih baik kita buat sendiri dengan budget yang sudah kita miliki dan sesuai selera kita atau selera keluarga. Yang penting kue bisa tetap ada dan meskipun itu hanya sederhana gitu ya, bikinan sendiri, tapi pasti ada tuh kenangan yang bakalan diingat oleh anak-anak kita suatu saat yang akan mereka bagikan kepada teman-temannya. Jadi apapun keadaannya tetaplah untuk berpikir hemat ya Mak. Hemat tuh bukan berarti pelit atau menzolimi diri kita dan keluarga. Hemat adalah mindset jangka panjang. Terima kasih udah nonton sampai sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.